amal latar tempatnya hiburan ada tidak di situ? Tidak ada. Itu pinter-pintere penulis soal. Ya jenengan anake pinter ya kena, anake kurang ajar ya kena ya wong ra ono nang kono kok iso dadi kunci jawab. Dapur ada tidak di situ? Tidak. Ya pinter. Dan soal-soalnya seperti itu kok Bu yang sering muncul. Sekarang curang kenapa aku tidak royalti ini gunaku tag gitu. Budi berangkat sekolah mengayuh sepeda dengan tergesa-gesa. Ia bangun. Matahari baru saja terbit. Tadi malam Budi menonton televisi sampai larut. Nanti siang Budi akan berlatih pramuka. Sorenya Budi akan diajak ibunya memenuhi undangan tetangga. Latar waktu cerita tersebut adalah ada tidak di situ? Nah, yang harus hati-hati seperti itu. Orang ning dadi kunci jawaban. Matahari tepat di atas kepala. Matahari hampir terbenam. Toko belum buka. Ya, ini bisa jadi malah ya Pak ya. Toko sudah tutup bersama, ya juga tergantung ceritanya, ilustrasinya. Itu latar. Watak tadi sudah dilanjutkan Ibu. Lanjut terus konflik amanat tema. Konflik yang sering muncul apa Bapak Ibu? Biasanya konflik itu kan awal akhir puncak itu ya. Tetapi kalau soalnya berkaitan dengan konflik seperti itu, nanti bisa kita di kelas itu berbeda penafsiran. Coba awal konflik cerita Malin Kundang, ada yang bilang, oh Malin Kundang merantau. Ada yang bilang Malin Kundang menjadi kaya. Oh ada yang bilang Malin Kundang miskin. Beda-beda ya. Oleh karena itu yang biasa muncul di soal adalah akhir cerita. Akhir cerita Malin Kundang adalah iya betul Ibu Ratna. Malin Kundang dikutuk menjadi batu. Kenapa kamu dikutuk menjadi batu? Kurang ajar. Durhaka. Siapa itu? Jadi Malin Kundang dikutuk menjadi batu itu akhir cerita. Tetapi Malin Kundang dikutuk menjadi batu karena durhaka kepada ibunya itu kesimpulan cerita. Beda? Iya. Timun Mas bisa mengalahkan raksasa. Akhir cerita. Timun Mas bisa mengalahkan raksasa karena bekal dari ibunya kesimpulan cerita. Lanjut direktur amanat. Bapak Ibu yang perlu hati-hati di amanat. Selanjutnya Ibu mungkin lanjutnya ya. Yang perlu hati-hati di amanat ini Bapak Ibu contohnya. Kita harus selalu berusaha menjaga keutuhan persahabatan. Nah, ini baik ya. Orang yang baik selalu memberikan miliknya kepada orang lain. Saya tanya Bu Ratna, kalau Pak Denny, Pak Denny itu kan milik Bu Ratna ya? Bu Ratna orang baik ya? Iya. Padahal orang baik selalu memberikan miliknya kepada orang lain. Oh, tidak boleh dong. Nah, ini makanya ini amanat ini sepertinya manis tapi kurang baik. Manis tadi. Nah, ini pakai cara ini Bapak Ibu. Kita harus selalu berusaha memenuhi harapan orang lain. Ya harus mesti toh, nah, harapannya orang lain. Nah, kayak nyumplung sumur ini apa tuh? Oh, nyemplung sumur. Oh, jegur sumur nggih. Tema cerita biasanya apa Bapak Ibu? Budi Pak.
Selanjutnya itu, nah sekarang simbol. Ini simbol, ini yang agak sulit biasanya gitu. Simbol. Yuk, kita biasa menyimbolkan orang yang cerdik dengan hewan. Iya, kita biasa menyimbolkan orang yang suka bekerja sama bergotong royong dengan hewan semut. Kita biasa menyimbolkan orang yang pelin-pelan dengan hewan apa? Pelin-pelan. Apa pelin-pelan? Yang wah-wah ya apa? Hewan. Bunglon. Iya toh? Simbol itu tidak makna sesungguhnya di Bapak Ibu. Iya, tidak makna sesungguhnya. Kancil itu disimbolkan sebagai hewan yang cerdik. Apakah kancil itu betul-betul cerdik hewannya? Belum tentu ya. Ya. Apakah bunglon itu memang orang yang hewan yang suka pelin-pelan? Ya tidak, itu malah kemampuan adaptasi yang bagus sekali kalau menurut Pak Edi yang sering belajar literasi sains. Gitu Bapak. Jadi simbol itu hanya simbol. Sehingga kalau kita itu menyimbolkan pintu itu ya, bisa jadi itu jalan keluar masalah. Kita menyimbolkan bahaya, bisa jadi itu juga arah jalan keluar masalah. Itu ya Bapak Ibu, itu simbol. Tetapi saya ingatkan, kita biasa menyimbolkan orang yang meninggal dengan bendera warna putih. Di Jakarta kuning, ada yang merah juga ya? Iya merah. Itu tidak bisa dijadikan soal karena simbolnya tidak berlaku umum. Jadi simbolnya yang berlaku umum. Lanjut Ibu. Lanjut. Ya. Nah, ini contoh soalnya menentukan makna simbol. Arman anak yang kurang mampu, kedua orang tuanya sudah meninggal. Ia mengalami kesulitan dalam membiayai sekolahnya. Arman menerima kabar bahwa ia memperoleh beasiswa. Baginya beasiswa bagikan pintu untuk melanjutkan sekolahnya. Makna simbol pintu dari ilustrasi tersebut adalah apakah masa depan atau kabar atau jalan keluar atau sekolah yang lebih tinggi. Jalan. Karena disesuaikan juga dengan sesungguhnya pintu. Tadi kan disesuaikan juga dengan sesungguhnya. Bunglon kadang berubah warnanya. Oh, kalau manusia pelin-pelan. Disesuaikan dengan keadaan sesungguhnya. Begitu. Kita kalau mau benda menyimbolkan orang yang sulit dinasihati dengan benda batu bisa. Keras. Kayak atos tenang. Kayak omongannya kemelotak gitu. Omongan kok kemelotak karena saking kerasnya itu. Kita kalau kita mengumpamakan. Lanjut Ibu. Lanjut. Sudah ini tadi. Sekarang memaknai teks sebelumnya. Memaknai bagian teks. Bapak Ibu memaknai bagian teks itu yang dimaksud itu jangan letterlek sama dengan soalnya. Pesan saya. Karena apa? Nanti itu disesuaikan dengan ilustrasinya. Misal, Bu Siska, suaminya namanya Pak siapa? Pak siapa? Ini pengedok-edok kok. Oh, Pak Andi. Yang True TV itu. Oh, bukan. Andino ya. Bu Siska dan Pak Andi. Ini Bu Siska dulu ya, pulang dari bedah kisi-kisi ngajak Pak Andi ke pasar Gamping. Undangnya dia Bu Beb, oh ya, Beb undang Pak Den. Oh Pak Netole, gitu. Beb, terus aku nang pasar yuk. Mau kesel banget deh.
mau kerja keras seharian menyiapkan TPS. Tahu, ayo ngerti. Terus Bu Pak Andi karena beda tipis toh sayang sama takut itu. Iya. Iya, karena seperti ketika kita ketahui sangar apapun kita di kelas, Bapak guru ini terutama, kalau sudah duduk di depan istri kita akan luluh lantak biasanya, tapi tidak berlaku bagi Mas Rosid. Hancur lebur, berkeping-keping. Pak Andi kerso. Ya wis, sing penting ora suwe-suwe. Aku kesel banget kepengen lek-lek. Iya. Nah, urana pasar gamping Pak Andi menunggu di parkiran, dilalai kok gemes-gemes. Masuk ke pasar Burana Bu Siska ketemu Burana ngobrol. Mesti kita ibu-ibu ketemu iya Bu. Sebekat sepiki ngobrol. Makanya dia siki-siki merah putu aku ramu demblang tak tinggal pangan nanti pangananku tek ramu sing mlebu kecuali pangananku. Iya dan sebagainya. Setelah itu ketemu Bu Riri ngobrol syukur lek wis dan wis entuk sing dituku Pak Andi le nunggu nganti Kim Cileng. Kancilan kok Kim Cileng? Oh kancilan. Ya ini bahasa gaul kok ya. Aku kok danane nang ngarep toko nganti Kim Cileng. Nah, itu bahasa gaul. Nah, terus Bu Siska keluar